PPHN, yaitu pokok-pokok haluan negara yang segera kita mau usulkan menjadi undang-undang dasar kita. Jadi untuk itu mungkin dalam kegiatan ini saya mungkin tidak full bisa mengikutinya. Berangkat daripada apa yang diharapkan tadi, saya melihat bahwa kita ini sudah hidup di era digital dan pemuda-pemuda kita, masyarakat kita sudah bisa menggunakan sistem digitalisasi dalam memperoleh informasi atau berbisnis. Ini adalah merupakan satu terobosan, ya. Tapi saya ingatkan, setiap bisnis yang pertama sekali kita, kalau mengacu kepada pola yang mengacu Aceh tentunya, saya katakan, tentu kita tidak boleh terlepas daripada Kanun nomor 11 2018 kalau bicara dalam konotasi Acehnya, yaitu tentang keuangan syariah, ya, keuangan syariah kita. Kalau bicara tentang nasional tentu saja kita mengacu kepada kreativitas kita, semangat kita, kemudian keselarasan kita. Yang mana hari ini pemerintah terutama dalam membangkitkan ekonomi kita ini di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah menggelontorkan 621 triliun anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini adalah merupakan kesempatan untuk kita semua bagaimana keuangan-keuangan yang ada digelontorkan oleh pemerintah ini harus bisa kita ambil. Pada tahun 2020 itu ada anggaran kita sekitar 500 sekian triliun. Ya. Tapi yang hanya terpakai untuk dana di perbankan ini cuma 100 triliun. Sangat miris sekali. Nah, kenapa ini tidak ada yang menggunakan anggaran yang begitu besar? Dan anggaran di perbankan terjadilah silva. Nah, ini tentu tidak kita harapkan. Maka ini satu informasi yang sangat penting kepada semua kita. Saya juga di Komite 4 DPD RI yang membidangi tentang keuangan, otoritas jasa keuangan, dan perbankan. Ini adalah momentum yang paling baik untuk kita semua memanfaatkan anggaran daripada pemerintah ini untuk menunjang, untuk meningkatkan ekonomi kita dalam masa COVID-19 ini. Maka landasannya banyak hal tentu. Ya. Mungkin ada dua hal yang menjadi landasan kenapa Pak Sudirman atau Pak Haji Uma anggaran di perbankan kita ini yang ditempatkan pada tahun 2020 ada 500 triliun itu tidak terserap. Mungkin hanya 100 atau kurang daripada 100. Ini adalah merupakan satu hal yang tidak baik. Kenapa? Mungkin ada kaitannya ada dua hal yang menjadi dasar. Yang pertama, orang tidak tahu berusaha. Apa usaha yang harus dilakukan dengan mengambil uang ini? Ya. Yang kedua, mungkin tidak tahu cara. Jadi nasabah atau peminjam tidak tahu cara harus mengambil uang itu seperti apa. Maka di sini perbankan, pemerintah, orang-orang yang bekerja sama di sektor keuangan itu harus menjadi satu satu speaker, ya, satu speaker untuk menyampaikan kepada semua masyarakat dan kepada elemen masyarakat bahwa begini caranya, begini prosedurnya, dan begini prosesnya. Maka yang kita lihat hari ini, proses atau sosialisasi ini tidak dilakukan.
sehingga keuangan atau uang atau dana pemerintah yang sudah ditempatkan di perbankan itu adalah sia-sia. Sia-sia. Maka hari ini ekonomi kita terkontraksi di bawah minus 2%. Nah, ini tidak terjadi peningkatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, di sektor kewajaran dan kepastian dalam usaha. Faktor ini adalah merupakan faktor yang sangat mendasar untuk peminjam, untuk UMKM yang berusaha untuk memanfaatkan ekonomi ini. Tidak tahu, tidak mengerti apa yang harus dilakukan untuk memanfaatkan anggaran ini, apa yang harus dikerjakan. Maka di sini juga harus ada sinergitas antara pemerintah dan pihak perbankan dalam bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada pemuda, sehingga betul-betul ada kegiatan-kegiatan itu yang bisa dilakukan sehingga anggaran ini bisa dimanfaatkan. Ini kan biasa fenomena yang terjadi di daerah dan dimanapun. Ketika kita mengambil uang ini, tidak tahu kita harus menggunakan kemana, apa usaha yang harus kita lakukan. Nah, ini tentunya bicara dalam varian ini harus banyak varian yang kita lakukan, tidak terkungkum dalam satu mata kegiatan, tidak semua berjualan di kios, tidak semua berusaha di leasing dan lain sebagainya, harus banyak varian kegiatan. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat mendasar. Kemudian lagi saya mensupport adanya perekonomian syariah di Aceh dan tentunya sudah diresmikan oleh Presiden pada 1 Februari itu merupakan BSI, Bank Syariah Indonesia, itu sangat kita support. Di samping itu juga bank-bank yang lain juga sudah mengikuti pola-pola yang syariah, kita mensupport juga ya. Juga kita sudah mengatakan kepada kementerian bukan hanya bank-bank yang BUMN atau himbara yang diberikan PEN pemulihan ekonomi nasional ini, juga kepada bank-bank nasional lainnya, bank-bank swasta. Nah, maka di sini juga sudah direspon, tentunya ini akan baik ke depan semua perbankan, baik itu bank BUMN, baik itu bank himbara, bank syariah, bank daerah juga diberikan perhatian yang sama oleh pemerintah. Nah, ini mungkin dari saya, ini yang perlu kita garis bawahi dan perlu saya tegaskan, yang bahwa anggaran kita terlalu banyak diperbankan, sementara prosedur, cara pengambilannya, cara untuk meminjamkannya yang belum menyentuh kepada lapisan dan elemen masyarakat. Yang kedua, program pemanfaatan anggaran ini yang belum didukung oleh pemerintah, sehingga semua masyarakat tidak tahu menggunakan anggaran kemana dan apa yang harus diusahakan oleh masyarakat. Kita tidak bisa membiarkan masyarakat, tidak bisa membiarkan pemuda-pemuda ini membiarkan mereka setelah mengambil anggaran pinjaman anggaran di perbankan, lalu mereka galau tidak tahu menggunakan kemana. Nah, maka di sini pendampingan daripada pemerintah sangat dibutuhkan, pendampingan daripada pemerintah daerah sangat diperlukan. Yang terakhir bagi saya, ini perlu kita melakukan gerakan bersama, melakukan satu semangat bersama untuk bagaimana pemerintah itu harus menjadi bapak asuh. Artinya semua kegiatan-kegiatan masyarakat, semua kegiatan-kegiatan produksi masyarakat itu harus dipayungi oleh pemerintah. Yang kesulitan kita adik-adik hari ini, setelah kita melakukan produksi di bidang kegiatan apapun yang kita lakukan adalah pada marketing pemasaran. Di pemasarannya kita menciptakan produk apa saja,
pada pemasaran. Maka dari hulu sampai hilir, pemerintah harus memperhatikan ini. Seyogianya pemerintah atau pemerintah daerah membuat satu regulasi tentu untuk menampung barang-barang atau kerajinan atau kegiatan masyarakat itu supaya mereka tercover semuanya. Karena yang terjadi fenomena hari ini, ketika pun dia sudah menciptakan produksinya, tapi pemasarannya yang sangat sulit. Nah, inilah yang menjadi kendala bagi bagi usaha masyarakat pada saat ini, sehingga itu akan lumpuh di tengah jalan. Saya rasa itu yang menjadi pandangan yang saya berikan. Mudah-mudahan nanti akan berjalan seiring dengan ada sesi dialog, mungkin nanti ditambah lagi oleh guru kita dari Unimau dan dari perbankan untuk memantapkan hal ini. Saya dari Komite 4 DPD RI yang membidangi tentang keuangan, perbankan, dan Otoritas Jasa Keuangan dan BPK, saya sedikit banyak ikut dalam membahas tentang anggaran dan APBN. Demikian narasumber, demikian operator MC kita ya yang sudah mengupayakan hal ini terjadi. Mudah-mudahan pemuda kita ini semangat dalam mengejar mimpi. Mudah-mudahan mimpi menjadi kenyataan. Selamat pemuda yang tangguh, pemuda masa depan kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Sudirman yang menyempatkan waktunya kepada acara ini. Walaupun kita tahu ya Pak Haji Sudirman ini memiliki banyak sekali kesibukan. Di Aceh sendiri beliau terkenal dengan bukan hanya sebagai DPD RI, tapi beliau juga komedian juga di Aceh ini. Saya sering melihat film-film beliau. Siap. Semoga nanti acara Pak Haji juga berjalan lancar di Paripurna pada siang hari, sore hari ini. Ya, saya bisa mengikuti. Mungkin saya tidak menampilkan gambar, tapi saya bisa mengikuti kembali nanti. Oh, baik. Terima kasih Pak Haji. Kemudian materi selanjutnya akan diberikan oleh dosen kita dari Universitas Malikus Saleh, yaitu Bapak Muklis M. Nur LC MA. Beliau ini adalah Ketua Bagian Ekonomi Syariah Universitas Malikus Saleh di Kota Lok Sumawe, Aceh tentunya. Pada Bapak Muklis dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih yang saya hormati Bapak Said sebagai Ketua Kepala Cabang CMB Sumawe. Kemudian yang saya hormati Bapak Haji Sudirman yang saya sayangi, Bapak Wendy ya, Bapak sudah jadi Bapak, dan juga semua audiens semuanya, kawan-kawan mahasiswa dan juga dari semua kalangan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa in syi'ta taj'al as-sahla sahla. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanatina yafqahu aqwalana. Allahumma 'allimna ma lam na'lam wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Saya
berjaya untuk membawakan sebuah materi yang saya kira ini luar biasa beratnya, maksudnya bukan luar biasa isinya, tapi beratnya, karena terkait dengan ekonomi Islam, baik itu dari segi tataran teori dan pada tataran prakteknya. Tapi baiklah, ini saya kira ini adalah sebuah sharing. Jadi bukan sebuah kuliah yang sifatnya bentuknya adalah transfer ilmu, tapi saya kira ini adalah sebuah share. Saya ingin mengajak kawan-kawan berpikir tentang beberapa hal nantinya, dan juga ini akan menjadi masukan khususnya dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dan secara nasional mungkin pengembangan ekonomi syariah ke depan sudah ada garis-garisnya. Pemerintah sudah menetapkan bagaimana bentuk pengembangan ekonomi syariah ke depan, termasuk diantaranya halal tourism dan sebagainya. Jadi sebagai pengantar bahwa saya ingin mengajak kawan-kawan berpikir bahwasanya ketika kita mengatakan ekonomi syariah, maka selalunya kecenderungannya adalah perbankan syariah. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara tentang ekonomi syariah bukan bicara tentang perbankan, tapi lebih luas daripada itu. Perbankan hanya salah satu daripada objek kajian daripada ekonomi syariah. Juga sehingga mungkin kenapa perbankan, ya karena memang orang sering mungkin melihat perbankan itu sesuatu yang bagaimana, dan selalunya penerapan, dan hari ini barangkali di Aceh ketika orang mengatakan penerapan ekonomi syariah, ya cenderung adalah di Aceh itu tidak boleh ada lagi perbankan yang beroperasi non syariah. Artinya yang perbankan konvensional tidak boleh lagi di Aceh. Dan ini adalah sebuah prestasi yang harus kita syukuri, dan mudah-mudahan inilah sebuah awal pengembangan ke depan yang lebih bagus dari segi dalam berbagai aspeknya, apakah dari aspek layanan dan sebagainya. Ya ini adalah saya kira ini adalah kita memang harus punya mimpi. Semuanya memang bermula dari mimpi. Orang yang tidak punya mimpi itu tidak akan pernah berhasil. Maka semuanya dimulai dari mimpi. Dulu ada seorang rektor di Indonesia yang mengembangkan institusi perguruan tinggi bermula dari mimpi. Jadi memang mimpi itu harus dikejar. Entah bagaimana caranya. Biasanya kalau dalam mimpi kita dikejar sama siapa ya? Dikejar ya. Kalau dalam mimpi kejar-kejaran. Dan ini beberapa hal yang memang perlu kita lihat bahwasanya kondisi eksistensi pada hari ini di dunia ini ada beberapa sistem ekonomi yang masih eksis sampai dengan hari ini, ya, beberapa sistem ekonomi, dan Indonesia kalau kita lihat bahwasanya sistem ekonomi yang dianut adalah sistem ekonomi Pancasila. Di bagaimana sistemnya, ya mungkin ini adalah lebih kecenderungan nanti bisa kita diskusikan, karena kalau di dunia ini kan hanya ada beberapa sistem ekonomi, ya, termasuk di Indonesia juga salah satu negara yang punya sistem ekonomi tersendiri. Walaupun nanti kalau kita lihat idealnya adalah gotong royong, tapi pada prakteknya kita lebih cenderung pada saya melihat kepada kecenderungan kepada sistem kapitalis. Walaupun kita sistem ekonomi Pancasila yang gotong royong, saling membantu, tapi kemudian pada prakteknya kita sudah lari daripada ini. Mungkin ini bisa diluruskan oleh narasumber kita dari Bapak DPD. Kemudian juga tentang konsep, kita bicara tentang konsep ini karena ini penting karena konsep itu sesuatu yang mendasari daripada cara berpikir, metode berpikir. Nah, kita berangkat daripada mana? Nah, ekonomi syariah itu mau kemana? Ya, dan tentunya ini perlu juga kita pikirkan bahwasanya kemudian juga ada beberapa prinsip. Jadi ekonomi itu harus ada prinsipnya. Nah, kita lihat bahwasanya sekarang di dunia ini ada beberapa sistem ekonomi, di antaranya sistem kapitalis, ya sebagaimana yang kita kenal,
termasuk yang mengamalkan ekonomi kapitalis ini adalah Amerika dan kawan-kawannya. Kemudian sistem ekonomi komunis ataupun sosialis ini ada di Rusia, Cina dan sebagainya. Ada negara persemakmuran, negara sejahtera ini mungkin ada di beberapa negara Eropa. Dan juga satu lagi yang barangkali menjadi fokus kajian kita adalah ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam itu adalah sudah menjadi sebuah sistem ekonomi, Dia sudah menjelma menjadi sebuah sistem ekonomi. Kenapa dia menjadi sebuah sistem? Karena tentunya pada prakteknya kita lihat bahwasanya pada kapitalis itu swasta terlalu berkuasa. Kalau pada komunis negara terlalu berkuasa. Kalau negara sejahtera ini modifikasi daripada kapitalis, karena melihat ada kegagalan daripada kapitalis, kemudian mereka menawarkan konsep baru namanya negara sejahtera. Tapi Islam itu tidak kapitalis dan juga tidak komunis, tidak. Jadi ekonomi yang dikelola oleh individu, ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, dan juga ekonomi yang dikelola oleh publik. Jadi ada 3 unsur nanti. Dari segi kepemilikan, maka di sana kita nanti lihat bahwasanya dalam ekonomi Islam itu ada kepemilikan individu, ada kepemilikan publik, ada kepemilikan pemerintah. Dan ini adalah menjadi, kalau kita lihat ini lebih adil mungkin ya. Jadi tidak kepada kapitalis dan juga tidak kepada sosialis, la ra'sumaliyah wala syu'iyah. Tidak kapitalis dan juga tidak komunis. Dan memang Allah di dalam Al-Quran mengatakan kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi memang Islam itu dijadikan sebagai umat wasata, pertengahan. Tidak materialisme dan juga tidak spiritualisme. Dulu konsepnya adalah tidak menjadi Nasrani dan juga tidak menjadi Yahudi. Nah, ini adalah beberapa konsep dasar dalam ekonomi Islam. Ada yang pertama terkait dengan tujuan hidup. Nah, tujuan hidup bagi seorang Muslim tentunya adalah tujuannya adalah untuk falah. Falah itulah dia sejahtera, dia senang. Di mana falahnya? Nah, ini kita selalu kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ini falahnya adalah falah di dunia dan falah di akhirat. Orang mengatakan dengan ada jargon hidup kaya raya, yang mati masuk surga. Jadi begitulah Islam. Jadi Islam itu tidak mengharamkan kebaikan-kebaikan, kesenangan-kesenangan, tidak mengharamkan kekayaan, tidak mengharamkan orang memiliki materi, harta dan sebagainya. Sehingga ini menjadi falah. Falah menjadi sebagai tujuan hidup. Nah, untuk mencapai falah ini maka ada maslahat. Maslahat ini sebagai sesuatu yang dipandang sebagai sesuatu yang baik ya, baik. Maslahat ini terdiri daripada beberapa unsur nantinya. Maslahat ada dalam segala apa yang dikonsumsi oleh apa yang diproduksi, dan apa yang dikonsumsi dan apa yang didistribusikan oleh seorang Muslim, maka dia harus mengandung maslahat. Maslahat itu adalah ada kebaikannya, ada manfaatnya. Jadi juga mempertimbangkan manfaat dan kebaikan pada yang dikonsumsi, pada yang produksi, dan pada yang didistribusikan. Dan itu maslahat menjadi sebagai tujuan antara, ya bukan tujuan akhir. Ketika orang makan, maka makan itu bukan menjadi tujuan akhir. Ketika seseorang menggunakan pakaian, maka menggunakan pakaian itu bukan menjadi tujuan akhir. Tapi bagi orang Muslim, makan itu adalah tujuannya untuk bisa kuat dalam beribadah, kuat dalam bekerja, dan sebagainya. Minum vitamin juga penting, berobat juga penting. Jadi kalau orang sakit, dia berobat. Nah, maka berobat itu termasuk maslahat, jadi memberikan maslahat pada orang tersebut. Maka nanti dalam bentuk-bentuk maslahat ini, Imam Syatibi barangkali kalau tidak salah beliau membuat ada 5 prinsip ini. Prinsip hifdzul din, nanti hifdzul akal, ada hifdzul nafsi, ada hifdzul nasan, jadi menjaga keturunan, menjaga akal dan sebagainya. Maka dalam menjaga akal tentunya diantaranya bagaimana seorang Muslim itu harus bisa mendapatkan akses untuk pendidikan, mendapatkan akses untuk mengembangkan intelektualitasnya. Maka itu mengembangkan intelektualitas itu menjadi maslahat. Tujuannya apa? Ketika orang menjadi pandai, berilmu dan sebagainya. Tujuan innama yakhsyallaha min
ibadihi ulama, supaya dia takut pada Allah. Jadi orang yang paling takut pada Allah itulah ulama. Jadi bukan menjadi orang sombong. Kemudian tentunya dalam mencapai falah itu ada beberapa masalah yang akan dihadapi oleh seseorang. Jadi tadi kita katakan bahwasanya konsep dasar dalam ekonomi Islam itu seseorang harus punya tujuan hidup. Tujuan hidupnya adalah falah, kemudian maslahat adalah sebagai tujuan antara. Nah, dalam mencapai falah itu tentunya ada beberapa masalah, dan itu menjadi salah satu ada dalam masalah ekonomi nanti kita akan lihat selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah Islam, ekonomi, dan rasionalitas. Jadi ekonomi Islam itu sebagai bagian integral dari ekonomi Islam, jadi dari agama Islam. Di ekonomi Islam itu adalah salah satu unsur penting dalam ekonomi Islam. Jadi dia kalau kita lihat adalah bahagian daripada muamalat. Kalau kita turunkan daripada syariah, kemudian kita turunkan menjadi muamalat, dan dia turun kepada salah satunya adalah kajian ekonomi. Maka ini bisa kita simpulkan bahwasanya dia bukan makhluk asing daripada ekonomi, ya, dan dia bisa menyesuaikan dengan ekonomi, dengan prinsip-prinsip ekonomi. Kemudian kita lihat nanti juga dalam kajian ini bagaimana nanti kita melihat apa pengertian daripada ekonomi syariah. Kemudian ekonomi Islam hari ini sudah menjadi sebagai bagian daripada ilmu. Jadi kemudian dalam ini beberapa pemikir nanti menawarkan metodologi dalam mengkaji ekonomi syariah. Nanti kalau kita lihat ada dua pendekatan dalam mengkaji ekonomi syariah. Nanti ada pendekatan fikih, ada pendekatan sains, pengetahuan. Nah, kalau pendekatan fikih ini lebih cenderung melihat permasalahan hukum-hukum dalam ekonomi. Tapi dalam pendekatan ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu nanti dilihat ekonomi adalah salah satu cabang ilmu yang mengkaji tentang perilaku yang tujuannya bagaimana nanti orang bisa memenuhi kebutuhannya. Kemudian juga yang ketiga adalah prinsipnya terkait dengan metodologi ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam juga mengenal nanti adalah ada konsep rasionalitas. Jadi rasional. Jadi dalam ekonomi Islam seseorang itulah Islamic man. Jadi bagaimana menjadi Islamic man? Tentu ada beberapa hal, barangkali kalau dalam Al-Quran kita lihat Allah mengatakan kulu washrabu wa la tusrifu. Jadi makan dan minumlah dan janganlah kalian berlaku israf. Kemudian wala tubadzir tabdzira. Kemudian Allah juga mengatakan innal mubadzirin kana ikhwan syayatin. Jadi orang-orang mubazir itulah orang-orang yang menjadi kawan syaitan. Nah, ini konsep rasionalitasnya. Konsep rasionalitasnya adalah kalau kita lihat di sini dikaitkan dengan konsep rasionalitas wa kulu washrabu. Ya, kenapa? Karena memang manusia adalah makhluk yang dia butuh makan, dia butuh minum. Rasional, kalau orang makan dan orang minum itulah rasional. Jadi ketika ekonomi Islam itu diterapkan, maka tidak menghilangkan nilai-nilai daripada manusia itu sendiri. Jadi bukan tidak identik ketika Islam itu diterapkan maka orang harus puasa setiap hari. Ya, jadi orang harus kasih sedekah semua dari hartanya, harus kasih semuanya. Kemudian orang tidak bekerja lagi, dia duduk di rumah mengharapkan berdoa saja di masjid, tidak demikian. Tapi tetap rasionalitas yang dipertimbangkan. Artinya ada faktor-faktor. Dan ini juga barangkali dicontohkan oleh Nabi ketika salah seorang sahabat Nabi yang membawa unta, kemudian dia tidak mengikat untanya, tapi kemudian menegur, qilha, jadi ikat unta tersebut, kemudian tawakkal ala Allah. Jadi begitu rasionalitas dalam Islam. Kemudian juga ada beberapa hal terkait dengan etika dan juga bagaimana keterkaitan antara syariah, fikih dan ekonomi Islam. Ini barangkali kita harus melihat bahwasanya ekonomi Islam itu adalah bahagian daripada fikih dan juga bahagian daripada syariah. Jadi fikihnya di mana? Barangkali ini adalah kasus-kasus dalam amal itu berkembang, mutaghayyir, yataghayyir bitaghayyur al-azman, bitaghayyur al-amkina wa bitaghayyur al-ahwal. Dia akan berubah sesuai dengan perkembangan tempat, keadaan dan sebagainya. Maka ini butuh pada fikih, ya, fikih. Dan juga dia bahagian daripada syariah karena dia merupakan bahagian terpenting daripada ekonomi syariah. Nah, juga bagaimana kerangka metodologisnya nanti kita akan lihat ke depannya.
Tentu pendekatan seperti yang kita katakan tadi, bahwa pendekatan dalam kajian ekonomi syariah ini, maka beberapa pemikir ekonomi kontemporer, termasuk diantaranya adalah Najatullah, kemudian Manan, Capra, kemudian Munzir Qahab dan sebagainya. Mereka menawarkan metodologi melihat ekonomi Islam itu sebagai ilmu sosial yang mengkaji tentang perilaku. Maka ilmu ekonomi syariah dikaji dalam konteks dia sebagai ilmu sosial, bukan dalam konteks ilmu eksakta, bukan dalam konteks ilmu yang sifatnya sudah tidak bisa tidak ada lagi perubahan pada variabel ataupun hubungan-hubungan di antara variabel. Kalau dalam ilmu alam tentunya dia sudah bersifat ketat, sudah bersifat fix, tapi dalam ekonomi syariah tentu hubungan di antara variabel-variabel masih bersifat tidak tetap, ya elastis dan bisa berkembang. Nah, ini beberapa definisi yang bisa kita lihat daripada ekonomi syariah, ekonomi Islam. Jadi Manan, kemudian Ahmad dan Akram Khan ini mengatakan bahwa ekonomi syariah itu adalah implementasi sistem etika dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk pengembangan moral masyarakat. Jadi ini salah satu definisi yang menurut daripada Manan dan kawan-kawannya. Kemudian pendekatan lainnya adalah yang menurut Siddiqi dan Naqvi dikatakan bahwasanya ekonomi syariah itu merupakan representasi perilaku ekonomi umat Muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Jadi ini kita lihat bahwasanya objek kajiannya adalah perilaku ekonomi. Kemudian kalau tadi Manan mengatakan sistem etika, pengembangan juga kaitannya pengembangan moral, jadi juga moral masyarakat. Kemudian kalau Syudri dan Capra mengatakan ekonomi syariah itulah sebagai pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan ekonomi Islam. Nah, di sana kalau menurut Syudri, maka dalam mengkaji ekonomi syariah itu bisa dikaji dengan menggunakan metode historis, empiris ataupun teoritis. Nah, ini kalau kita lihat dan orang sering mengatakan, contohnya barangkali terkait tentang mata uang dinar. Ini orang sering mengaitkan bahwasanya memang pada masa Nabi pernah menggunakan dinar dirham. Kemudian ini juga dalam beberapa kekhalifah setelahnya juga masih menggunakan dinar. Ini dia juga mungkin termasuk daripada pendekatan historis dalam pengkajian. Ada beberapa orang juga melakukan, pemikir-pemikir Muslim juga melakukan pendekatan dalam mengkaji ekonomi syariah itu dengan menggunakan empirical, kajian-kajian penelitian yang mendalam yang dilakukan, yang tujuannya adalah untuk melihat bagaimana konsep syariah itu bisa diterapkan. Kemudian juga ada pendekatan teoritis. Nah, pendekatan teoritis barangkali termasuk hari ini kita telah menggunakan teoritis, ada teori-teori yang ada. Kemudian kalau menurut Hasanuz Zaman dan Mutawalli, beliau mengatakan bahwasanya ekonomi syariah itulah ilmu yang diturunkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini kalau kita lihat berarti ini pendekatannya pendekatan deduktif nantinya. Pendekatan kalau yang lainnya kita bisa lihat bahwasanya pendekatan yang dilakukan oleh pemikir lainnya adalah pendekatan perspektif. Dan ini barangkali kalau kita lihat bahwasanya beberapa pendekatan ini dikenal dalam pengkajian ekonomi syariah, dan kita tidak melihat bahwasanya itu adalah sebuah kekurangan. Ya, ini adalah sebuah khazanah menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita dalam kajian ekonomi syariah. Nah, kalau kita lihat nanti maka sumber dalam ekonomi syariah itu adalah ada Al-Quran, ada hadis empirical, di mana Al-Quran dan hadis ini barangkali ditolak oleh pemikir-pemikir Barat. Nah, jadi mereka melihat bahwasanya ilmu itu harus dibuktikan kebenarannya. Kalau teori mengatakan A, ternyata prakteknya mengatakan B, maka mereka mengatakan itu salah. Berarti teorinya salah, karena tidak sesuai dengan teori. Teori apa yang salah? Berarti prakteknya teori tersebut salah karena tidak sesuai dengan fakta dan data.
Kemudian tapi dalam Islam tidak demikian, karena kebenaran yang mutlak itu sumbernya daripada Al-Quran dan hadis. Sedangkan empirikal ini barangkali sesuatu yang bisa berubah. Hari ini penelitian A mengatakan benar, tapi ternyata setelahnya dilakukan penelitian lagi ya ternyata tidak benar. Kenapa? Mungkin sudah berubah daripada keadaan yang seterusnya. Nah, tadi kita katakan bahwasanya ada 3 unsur falah, bahwasanya tujuan hidup ini adalah untuk kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, dan kekuatan dan harga diri. Inilah 3 unsur ini sebagaimana yang dikatakan oleh Akram Khan. Beliau mengatakan bahwasanya ada 3 unsur daripada ekonomi Islam. Jadi kalau kita lihat dengan 3 unsur ini, maka kita menjadi sesuatu yang luar biasa ekonomi syariah itu. Jadi bagaimana Islam itu menghargai kelangsungan hidup, apakah kelangsungan secara biologis, ya. Jadi kemudian kelangsungan secara ekologis. Jadi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi Allah mengharamkan orang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Ini adalah kelangsungan ekologis tentunya. Dan juga Islam melarang beberapa transaksi supaya tetap orang eksis dalam hidup ini. Jadi orang disuruh menikah, itulah kelangsungan hidup. Jadi Islam itu mempertimbangkan hal-hal tersebut karena memang ini hal-hal yang penting yang menyangkut kalau misalnya orang melakukannya maka dia akan mencapai falah. Jadi falah itu adalah 3 hal ini. Kemudian yang kedua adalah kebebasan berkeinginan. Jadi maka dalam ekonomi syariah sebagaimana yang kita katakan tadi bahwa ada 3 model kepemilikan, ada kepemilikan individu, ada kepemilikan publik, dan ada kepemilikan pemerintah. Jadi individu boleh memiliki sebanyak apapun hartanya, tapi dengan syarat dia harus mengikuti norma-norma yang ada. Kemudian publik juga boleh memiliki kepemilikan yang tidak dibatasi, ya katakan tidak ada pembatasan wakaf di dalam Islam. Dan bahkan barangkali di beberapa negara itu wakaf itu menjadi hal yang penting. Termasuk barangkali mungkin Turki, termasuk Mesir dan beberapa negara, wakaf itu begitu digalakkan karena menjadi salah satu instrumen dalam pembangunan ekonomi. Nah, hal yang barangkali penting juga barangkali dalam falah ini memang Allah menginginkan ada kekuatan dan harga diri. Jadi di sini bagaimana Islam menghargai bahwasanya orang kalau biasanya kalau orang miskin itu kan diejek sama orang. Nah, ketika dia punya harta ya orang tidak diejek lagi. Maka itu menjadi orang mampu berkorban, mampu bersedekah, mampu membantu orang lain, itu menjadi sebuah kekuatan. Kekuatan itu menjadi sebuah harga diri. Nah, tadi kita katakan bahwasanya dalam masalah ekonomi itu ada 3 ini. Nah, ini bagaimana nanti kita kaitkan dengan bagaimana Islam melihat bahwasanya masalah itu harus diselesaikan. Maka ada beberapa pertanyaan yang ditanya, yang bisa kita ajukan dalam hal ini. Dalam konsumsi tentunya komoditas apa yang diperlukan untuk mewujudkan maslahat tadi. Kira-kira kalau orang makan, kalau orang lapar, maka kira-kira apa yang perlu diberikan pada orang tersebut. Jadi maka ini harus kalau hari ini barangkali orang tidak bekerja dalam suasana PPKM, maka apa yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya masalahan ini bisa tercapai? Mungkin kalau iklim usaha, bagaimana pemerintah itu bisa melihat bahwa saya itu menjadi peluang. Kemudian dalam memproduksi tentunya apa yang harus bagaimana komoditas dihasilkan agar maslahat jadi juga tercapai. Kemudian seterusnya adalah bagaimana nanti distribusi proses barangkali konsumsinya sudah bagus, produksinya sudah bagus, tapi bagaimana nanti ini bisa mendistribusikan. Katakan mungkin di sebuah tempat ada kelangkaan, maka nanti bagaimana itu mendistribusikan ke tempat lain yang langka. Maka dalam Islam kita lihat bahwasanya kelangkaan itulah kelangkaan relatif sebenarnya. Tidak ada yang langka yang sifatnya absolut, ya, absolut. Sehingga di satu tempat yang langka maka bisa diatasi oleh tempat lainnya. Nah, tadi kita katakan bahwa Islam itu punya kerangka metodologi dalam mengkaji ekonomi Islam. Bahwasanya di sana ada nilai kebenaran dan nilai kebaikan. Nah, kebenaran itu adalah dan kebenaran dan kebaikan itu mutlak hanya berasal daripada Allah. Ya, maka tadi kita lihat bahwasanya
pemikir-pemikir Muslim melihat bahwa Islam salah satu sumber penting daripada kajian ekonomi syariah adalah Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena dia menjadi sumber yang mutlak kebenarannya. Kemudian metodologinya apa? Para ekonom Islam melakukan pendekatan metodologi ilmu sosial karena pola hubungan antar variabel nanti bukan sebagai pola yang pasti karena bisa berubah-ubah. Kemudian kita lihat bahwasanya objek kajian ekonominya apa? Karena ekonomi Islam merupakan manifestasi ajaran Islam dalam perilaku ekonomi, maka itu menjadi objek kajian adalah perilaku ekonomi, sikap, analisis dan respon terhadap fenomena sosial. Ini barangkali rancang bangun daripada ekonomi syariah. Karena ekonomi syariah itu dibangun atas dasar tauhid dan adal. Kemudian tauhid dan adal itu melahirkan multiple ownership, jadi ada kepemilikan yang multi kepemilikan, ada kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan pemerintah. Kemudian dari adal, nubuwah dan khilafah itu kan melahirkan freedom of act. Jadi orang bebas dalam melakukan transaksi bisnisnya, orang bebas dalam bekerja, apapun yang dia mau lakukan tidak ditentukan oleh seseorang, tapi dia bebas. Kemudian juga terakhir adalah bagaimana nanti ekonomi Islam itu dibangun atas dasar khilafah dan ma'ad. Ini akan menghasilkan social justice. Karena dengan pemerintah ikut campur dalam perekonomian, maka akan melahirkan social justice tentunya. Dan juga dengan ma'ad dia percaya bahwasanya ada pahala, ada dosa dalam setiap kegiatan, maka dia akan melakukan social justice, dia akan berzakat, berinfak dan sebagainya. Maka juga penting bahwasanya ini melahirkan moral. Jadi ekonomi yang bermoral. Jadi ekonomi Islam itu ekonomi yang bermoral. Itu akan melahirkan perilaku ekonomi Islam yang diwujudkan oleh para pelaku ekonomi. Nah, secara singkat barangkali kita lihat bahwasanya kajian terhadap ekonomi syariah itu sudah dilakukan sejak lama, bukan hari ini. Hari ini, nah ini kalau kita lihat kalau Islahi membagi kepada 3 periode, tapi saya melihat ada Arif membagi pada 4 periode sampai sekarang. Di periode pertama itu ada di sana ada Abu Hanifah, ada Abu Yusuf, ada Muhammad bin Hasan al-Syaibani, ada Abu Ubaid, ada Haris, ada Ibnu Maskawi, ada Mawardi dan sebagainya. Jadi beberapa orang ini sudah memperkenalkan konsep. Kalau Abu Yusuf dikenal dengan konsep al-kharajnya, dan kalau ini juga beberapa orang yang memperkenalkan tentang teks pajak secara modern itu sudah dikenalkan oleh ekonom Islam terdahulu. Dan pada periode yang kedua kita lihat ada Al-Ghazalinya dalam Ihya Ulumuddinnya, ada Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Khaldun dengan teori dalam muqaddimahnya, ada Nasiruddin Tusinya. Kemudian periode yang ketiga inilah ada Syah Waliullah, ada Muhammad Iqbal, dan yang kalau kita lihat pada abad modern sekarang ada beberapa orang yang beberapa mereka masih hidup, termasuk kalau tidak silap Muhammad Tahab masih hidup. Ini pemikir-pemikir Muslim yang senantiasa mereka memberikan kontribusi terhadap pemikiran ekonomi syariah. Ini barangkali bisa lihat bahwasanya tujuan ekonomi Islam itu pasti tadi sebagaimana yang kita katakan dia pencapaian falah, distribusi yang adil dan merata, tersedianya kebutuhan dasar, tegaknya keadilan sosial, mengutamakan persaudaraan, pengembangan moral, sirkulasi harta dan terhapusnya eksploitasi. Jadi kalau kita lihat dari 8 tujuan ekonomi syariah ini, maka sebenarnya orang tidak perlu takut dengan ekonomi syariah, ya. Karena memang di dalam Islam kalau barangkali semua orang ini distribusi yang adil dan merata ini bisa, dan juga terjaminnya tersedianya kebutuhan dasar ini. Jadi ini menjadi cita-cita daripada ekonomi syariah. Nah, sedikit barangkali saya juga diamanahkan untuk melihat bagaimana dengan transaksi modern, kita kaitkan dengan bagaimana posisi Islam dalam transaksi modern. Saya kira ini juga banyak ada e-money sekarang, ada cryptocurrency termasuk Bitcoin, ada e-commerce, ada falas dan sebagainya. Ini beberapa hal yang menjadi concern kita barangkali karena memang
Islam melihat bahwasanya salih likulli makan, salih likulli zaman, salih likulli azman, likulli il ahwal. Jadi Islam itu cocok untuk semua tempat, semua keadaan dan sebagainya. Kemudian di satu sisi lainnya bahwasanya teks-teks itu adalah mahdudah, nusus mahdudah, wal ahwal mutaghayyirat. Teks-teks Al-Quran, teks hadis itu sudah selesai, tidak ada lagi penambahan. Sedangkan peristiwa-peristiwa, kasus-kasus selalu terjadi. Maka bagaimana tentunya para ulama terdahulu sudah melakukan sebuah kajian yang mendalam, kajian ijtihad, dan mereka melahirkan hal-hal besar pemikiran meninggalkan pemikiran turas yang luar biasa, dan turas itu sudah bisa, kalau kita lihat dalam sejarah perkembangan, sudah mampu untuk menjadikan Islam itu sebagai umat muslim menjadi sebagai penguasa dunia. Nah, tentu dalam menghadapi hal-hal ini, saya barangkali mengetengahkan beberapa kaidah fikih, tapi juga ada pendekatan-pendekatan lain yang bisa dilakukan. Ini beberapa kaidah fikih yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang sifatnya tidak terjadi pada masa dahulu. Barangkali kaidah yang pertama adalah al-aslu fil muamalat al-ibahah illa ma dalla dalil ala khilafi. Dan al-aslu fil ibadah at-tahrim illa ma dalla dalil ala ibahati. Ya, jadi konsepnya adalah dalam bidang muamalat, konsepnya adalah hukum dasarnya lah boleh, semua boleh. Ya, boleh. Jadi tidak perlu kita mencari dalil halal untuk menghalalkan sesuatu, tapi cukup cari dalil yang mengharamkan. Jadi selama tidak diharamkan dalam bidang muamalah, maka silakan lakukan. Dan yang diharamkan dalam bidang muamalah itu sangat sedikit. Ya. Yang diharamkan hanya yang mengandung unsur riba, ghish, gharar dan sebagainya. Sangat sedikit sekali yang diharamkan. Dan juga bendanya juga Allah sangat dalam Al-Quran hanya disebutkan hurrimat alaikumul maitah wad damul wa lahmul khinzir dan sebagainya. Jadi sangat sedikit kalau kita lihat hal-hal yang secara teks diharamkan oleh Allah, dan juga dalam hadis-hadis Nabi juga sangat sedikit teks hadis Nabi yang menyebutkan objek-objek yang diharamkan. Jadi ini beberapa kaidah barangkali. Kaidah yang kedua, pada dasarnya semua yang memanfaatkan halal dan yang membahayakan haram dengan petunjuk syariah. Ini beberapa kaidah yang barangkali bisa nanti menjadi objek diskusi kita. Saya kira ini, terima kasih kepada Bapak Moderator, Pak Wendy. Mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin ada yang kurang ataupun ada yang salah. Jadi bisa disimpulkan untuk sementara bahwasanya ekonomi syariah itu barangkali punya tujuan yang mulia, sebagaimana kita katakan tadi bahwasanya. Jadi tujuannya adalah ini ada 8 tujuan minimal, dan ini maka orang tidak perlu takut dengan ekonomi syariah, tidak perlu takut dengan ekonomi Islam. Karena memang ekonomi Islam itu tidak menyengsarakan, tapi ekonomi Islam itu akan membuat orang menjadi bahagia dunia dan akhirat. Ini saja yang sementara saya kembalikan kepada Pak Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bapak Mukhlis M. Nur yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa, memberikan pencerahan yang sangat bermanfaat untuk kita ya. Di mana pemateri kita yang pertama tadi Bapak Haji Umar menjelaskan ada banyak sekali anggaran yang bisa kita gunakan masyarakat ini untuk membuat bisnis-bisnis masuk dalam di sini bisnis-bisnis yang memiliki prinsip syariah. Kemudian juga telah dijelaskan oleh Bapak M. Nur bagaimana manfaat dari ekonomi syariah itu cukup banyak tadi dan tidak menyengsarakan tentunya. Nah, bisa nanti kita coba-coba untuk melakukan bisnis ini ya. Seperti kata pemateri pertama tadi, mungkin langkah yang kita lakukan sekarang sebagai pemuda, kita berdiskusi dulu dengan pemerintah bagaimana sebenarnya anggaran ini bisa kita dapatkan, begitu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk kepada pemateri yang ketiga, yaitu Bapak Said Mahjar. Beliau ini adalah
Kepala Cabang Bank CMB Niaga Syariah Kota Loksmawe dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Tentu pengalamannya di dunia perbankan tidak bisa kita ragukan lagi ya. Langsung saja kepada Bapak Said Mahjar dipersilahkan untuk memberikan materinya. Baik, terima kasih Mas Wendy atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur, mari sama-sama kita puji dan syukur, mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga salawat serta salam juga kita aturkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama sekali yang kita hormati bersama Bapak Haji Sudirman sebagai perwakilan kita dari daerah Provinsi Aceh ini sebagai anggota DPR RI, kemudian juga yang kami hormati Pak Mukhlis sebagai Ketua Program Pendidikan Ekonomi Syariah di Universitas Malikul Saleh. Perkenalkan, nama saya Said Mahzar. Saya sebagai Senior Branch Manager di Bank CMB Niaga Syariah Loksmawe. Nah, sedikit saya sampaikan terkait dengan biografi saya ataupun kiprah saya di perbankan di Loksmawe ini, bahwa Bank CMB Niaga Syariah Loksmawe ini sudah eksis di Aceh Utara dan Loksmawe ini sejak tahun 1987. Dan kita sudah melaksanakan operasional secara syariah itu, kita sudah melakukan konversi operasional kita menjadi operasional syariah sejak tahun 2007. Nah, jadi hari ini kami sudah berjalan dengan smooth dan smart terkait dengan pelaksanaan operasional perbankan syariah di daerah Provinsi Aceh, di mana seperti kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2020 kemarin perwakilan kita di DPR telah mengesahkan Undang-Undang Lembaga Keuangan Syariah, sehingga dalam hal ini kami sudah lebih duluan melaksanakan proses konversi tersebut. Sebelum melanjutkan dengan materi, saya diberi kewajiban oleh Mas Wendy ini untuk penjelasan tentang praktik ekonomi dan keuangan syariah di bank syariah yang ada. Saya boleh sampaikan terlebih dahulu terkait dengan perbankan ini. Pertama adalah payung hukum terhadap perbankan yang ada di Indonesia. Pertama sekali itu dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, di mana undang-undang tersebut ini dilakukan revisi sesuai dengan perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Kemudian juga perkembangan selanjutnya itu adalah payung hukum terhadap perbankan syariah yang ada di Indonesia itu adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Ya, kemudian saya sampaikan juga perkembangan dan sejarah perbankan syariah di Indonesia ini itu sudah dimulai sejak tahun 1992. Artinya kalau hari ini sudah pada tahun 2021, kita sudah perbankan syariah di Indonesia ini sudah cukup tua usianya. Jadi bukan pada saat penerapan LKS di daerah Aceh ini. Nah, kemudian saya sedikit juga sampaikan juga terkait dengan perbankan syariah itu adalah yang disebut dengan Dewan Syariah Nasional. Nah, Dewan Syariah Nasional ini dibentuk berdasarkan surat keputusan dari Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1998. Kemudian juga berbicara perbankan syariah itu ada juga hal lain yang menjadi sangat krusial keberadaannya adalah Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Di mana DPS ini adalah diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum pemegang saham dari institusi perbankan tersebut berdasarkan rekomendasi dari DSN Majelis Ulama Indonesia. Nah, itu adalah sisi legalitas dari perbankan syariah yang ada di negara kita ini. Kemudian sedikit juga saya overview terkait dengan pangsa pasar dan peluang perbankan syariah di Indonesia.
sesuai dengan rilis dari Otoritas Jasa Keuangan, per September tahun 2020 itu total aset ekonomi syariah atau keuangan syariah di Indonesia itu sebesar 1.823 triliun. Itu per Januari 2021. Artinya nilainya ini sangat besar, tetapi secara keuangan keseluruhan di Indonesia ini hanya memiliki pangsa ataupun market share-nya itu hanya sebesar 10% dari yang ada secara keseluruhan secara nasional. Artinya masih banyak lagi, 90% lagi adalah keuangan non-syariah ataupun keuangan konvensional. Artinya apa? Prospek dari keuangan syariah di negara kita ini masih sangat terbuka lebar. Roomsnya itu masih sangat luas untuk bisa kita jajaki dan untuk kita ambil. Dan yang menjadi hal yang menggembirakan kita sebagai warga Aceh dengan penerapan kanun LKS kemarin yang disahkan oleh DPR kita itu mendongkrak secara signifikan juga aset keuangan syariah yang ada di Indonesia. Nah, dari tadi yang sudah disebutkan aset keuangan syariah sebesar 1.800 triliun, itu porsi terbesar itu adalah dari pasar modal syariah. Itu hampir sebesar 1.100 triliun. Nah, sisanya itu lebih kurang 1.600 atau 1.700 itu adalah pangsa dari perbankan syariah. Nah, di sini juga terlihat peluang pasar atau market share dari perbankan syariah di Indonesia itu masih terbuka lebar. Itu 600 triliun perbankan syariah itu adalah kontribusi dari aset yang berasal dari 14 bank umum syariah dan 22 unit usaha syariah serta 163 BPRS yang beroperasional di Indonesia. Nah, sedikit lagi saya sampaikan informasi umum juga terkait dengan mergernya bank-bank syariah di Indonesia. Kita juga patut berbangga juga ya. Hari ini Indonesia sudah memiliki satu perbankan syariah yang sangat kuat. Dari kita tidak bisa compare dulu dengan perbankan konvensional dengan dilakukannya merger bank-bank syariah yang ada di Indonesia seperti Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah, di mana hasil penggabungan dari ketiga bank syariah ini menjadikan satu bank besar, Bank Syariah Indonesia, dengan total asetnya itu adalah sebesar 245,7 triliun. Aset sebesar ini langsung mendongkrak Bank Syariah Indonesia menjadi salah satu bank yang bercokol di Bank Buku 3. Ya. Nah, jadi ini sudah menggembirakan dan membanggakan kita juga. Nah, kembali kepada awal dari tema ataupun tugas yang dibebankan kepada saya oleh Mas Wendy terkait dengan praktek pelaksanaan perbankan syariah di bank syariah yang ada di Indonesia. Ya, khususnya mungkin saya pikir juga di Aceh juga ya. Secara keseluruhan boleh kita sampaikan bahwa seluruh pelaksanaan sistem perbankan yang khususnya yang sudah mengadop sistem perbankan syariah secara umum sudah dilaksanakan sesuai dengan akidah dan aturan-aturan perbankan syariah yang sudah diterapkan oleh pihak regulator. Sebutkan saja seperti dari sisi pengumpulan ataupun penghimpunan dana dari masyarakat. Nah, kita bilang seperti ada penghimpunan dana dalam bentuk giro ataupun tabungan ataupun deposito, di mana ketiga-tiga produk tersebut itu sudah didasarkan dan sudah dilandaskan dengan ketentuan-ketentuan syariah yang harus dilaksanakan oleh perbankan syariah. Nah, kemudian juga dari sisi pendistribusian dana, itu juga pihak perbankan syariah juga sudah melaksanakan akidah-akidah ataupun ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh pihak regulator dan juga DSN yang menjadi pengawas, sehingga
secara keseluruhan boleh kita sampaikan atau boleh kita sebut sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan kaedah-kaedah yang berlaku secara ketentuan hukum perbankan syariah. Nah, kembali kita sampaikan penghimpunan dana masyarakat dari sisi dari sistem operasional bank syariah. Dalam hal ini secara umum sebagian besar dan juga umumnya perbankan syariah itu sudah menerapkan kaedah syariah, kaedah perbankan syariah. Secara umum itu didasarkan pada dua akad, ya. Ada akad wadiah dan ada akad mudharabah. Ya mungkin secara umum juga pengertiannya ini seperti tadi dari Pak Muklis secara teoritis sudah sangat memahami dan sudah sangat faham, sudah ahli dalam hal teoritis terkait dengan akad-akad yang ada di perbankan syariah ataupun ekonomi syariah. Dalam penghimpunan dana masyarakat yang terkait dengan akad wadiah ini itu adalah bersifat titipan, artinya dari pihak pemilik dana ataupun sahibul mal itu mempercayakan harta mereka, dalam hal ini adalah uang mereka, itu untuk dititipkan kepada salah satu bank syariah atau Islamic Bank yang ada di Indonesia. Kemudian juga ada sistem penghimpunan dana masyarakat yang mendasarinya itu kepada akad mudharabah. Artinya masyarakat sebagai pemilik dana itu memberi kepercayaan penuh kepada bank untuk mengelola dananya itu sehingga pihak pemilik dana ataupun sahibul mal itu akan memperoleh bagi hasil dari dana yang dipercayakan kepada perbankan syariah untuk dikelola untuk menghasilkan keuntungan, di mana keuntungan ini akan dibagi hasilkan kepada pihak pemilik dana ataupun sahibul mal. Nah, dalam sisi penghimpunan dana pihak ketiga, posisi perbankan di sini adalah sebagai pengelola dana dan masyarakatlah sebagai pemilik dana. Artinya secara sederhana kita sampaikan ya, bank berhutang kepada nasabah. Nah, ya. Jadi yang menjadi sahibul mal, pemilik harta itu adalah masyarakat. Nah, jadi uang-uang yang ada di perbankan syariah itu adalah milik masyarakat semuanya, bukan milik perbankan. Nah, bank hanya dipercayakan sebagai pengelola dana dari si pemilik dana. Bagaimana cara, upaya, dan strategi yang harus diterapkan oleh perbankan tersebut sehingga dana-dana yang dipercayakan kepada mereka itu bisa dikelola, bisa dimaksimalkan dari sisi keuntungan. Dampaknya kemana adalah bila pengelolaannya itu secara efektif dan efisien dan juga tentu dengan pengembalian hasil yang lebih tinggi akan terdampak kepada si pemilik dana secara keseluruhan. Dalam hal ini tentu nilai bagi hasilnya, rupiah bagi hasilnya itu yang diterima itu akan menjadi lebih besar. Begitu juga bila pengelolaannya itu tidak efektif dan efisien, tentu terdampak juga kepada para sahibul mal atau si pemilik dana. Nah, kemudian saya sampaikan lagi terkait dengan pendistribusian ataupun pengelolaan dana dari dana-dana masyarakat yang sudah dihimpun oleh perbankan tersebut. Dalam hal ini adalah penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Sebagian besar dan umumnya di Indonesia ini seluruh perbankan syariah itu masih menganut sistem jual beli atau buy. Sistem buy, apakah itu murabahah, istisna ataupun ijarah. Ini adalah salah satu sistem pembiayaan yang sangat sederhana dan mudah. Karena dalam sistem pendistribusian dana-dana masyarakat ataupun pengelolaan dana masyarakat yang ada di perbankan, beberapa akad juga bisa dan juga terakomodir, bisa diaplikasikan seperti akad musyarakah. Ya, tetapi dalam hal ini terkait dengan akad musyarakah itu prosesnya itu akan melibatkan banyak pihak dan akan melibatkan juga keikhlasan dari kedua belah pihak. Artinya akad musyarakah bila diterapkan dalam sistem perbankan
adalah terjadi suatu kooperasi, kerjasama masih sebagian besar itu pembiayaan yang dilakukan itu adalah berdasarkan akad baik atau akad jual beli. Apakah itu akad mudharabah, apakah itu akad murabahah, istisna ataupun ijarah. Nah, kita bicara masalah baik dengan akad jual beli. Ini sifatnya sederhana dan lebih mudah dipahami. Karena yang namanya juga sistem jual beli layaknya juga ya seperti perdagangan seperti biasa, ya seperti Mas Wendy misalnya ingin membeli sesuatu barang kepada pihak yang lain, tentu pihak lain tersebut, pihak penjual itu juga menjual dengan mengambil sejumlah keuntungan dari proses jual beli tersebut. Dan ini sebagian besar yang masih kita gunakan di Indonesia terkait dengan pembiayaan perbankan secara syariah. Nah, selisih harganya inilah yang menjadi keuntungan dari pihak perbankan ataupun margin yang diambil oleh pihak perbankan. Dalam pelaksanaannya, di sini terjadi perbedaan dengan sistem perdagangan umum ataupun sistem perdagangan retail ataupun grosir. Karena terkait dengan hal ini, pihak perbankan itu harus terbuka, ya, karena dalam sistem salah satu ketentuannya itu adalah adanya keterbukaan. Nah, dalam transaksi pembiayaan dengan akad murabahah tersebut, pihak bank itu dengan transparan menyampaikan dan menjelaskan kepada nasabah berapa besar nilai margin yang akan diambil oleh mereka. Dan nanti secara keseluruhan setelah akad terjadi, maka ini akan menjadi piutang murabahah dari perbankan kepada pihak nasabah. Nah, mungkin secara umum seperti itu, Mas Wendy, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian peserta webinar ini, yang bisa saya simpulkan bahwa pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia ini sudah sesuai dengan ketentuan aturan dan SOP yang diterbitkan oleh regulator. Karena apa? Setiap produk yang diterbitkan oleh perbankan syariah ataupun setiap produk yang ditawarkan kepada masyarakat, kepada nasabah oleh perbankan syariah itu telah melewati beberapa saringan di atasnya. Di awal tadi saya sudah sebutkan ada yang namanya Dewan Syariah Nasional. Kemudian ada juga yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah. Apa fungsi dari DSN dan DPS itu? Fungsi yang paling utama itu fungsi DPS. DPS itu seperti di awal tadi sudah sampaikan bahwa DPS itu di setiap lembaga keuangan syariah itu harus memiliki dewan tersebut. Dewan tersebut diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum pemegang saham dengan rekomendasi dari DSN. Artinya strukturnya itu yang tertinggi itu untuk bidang pengawasan syariah itu adalah Dewan Syariah Nasional. Kemudian di urutan keduanya itu adalah DPS, Dewan Pengawas Syariah. Baru di tahap ketiga secara internal institusi keuangan syariah itu ada yang namanya audit internal syariah ataupun internal audit syariah. Nah, seperti saya sampaikan di depan, produk-produk hari ini, produk-produk yang ditawarkan oleh seluruh perbankan syariah yang ada di Indonesia itu sudah melewati saringan-saringan yang ada tersebut. Artinya sudah melewati 3 komponen ataupun yang secara umum dari yang ada itu adalah 2 layer sudah dilewati. Sebelum nanti secara annual itu dilakukan audit syariah oleh internal audit masing-masing perbankan ataupun institusi keuangan yang ada. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ataupun seluruh teman-teman juga yang mahasiswa, jangan ragu untuk menggunakan produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah yang ada di tempat kita ini, yang ada di Indonesia. Karena suatu produk
yang akan ditawarkan kepada masyarakat itu tidak boleh dan harus melewati perizinan ataupun pengawasan. Bila produk tersebut yang ditawarkan kepada masyarakat itu belum memperoleh rekomendasi dari DPS, itu produk tersebut tidak boleh ditawarkan. Artinya ilegal. Dan hari ini ya seluruh produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah itu sudah melewati beberapa saringan-saringan itu. Nah, jadi saya pegang lagi bahwa jangan ada satu keraguan untuk menggunakan perbankan syariah, baik untuk kebutuhan-kebutuhan Anda sekalian ataupun kebutuhan Bapak Ibu semuanya, juga fasilitas-fasilitas yang ada di bank syariah tersebut, ya. Karena bank syariah juga itu menyetarakan diri dengan bank konvensional, baik itu dari layanan yang paling utama tentu dari layanan elektronik bankingnya. Mereka mensejajarkan diri, menyetarakan dengan fasilitas seluruh fasilitas yang ada di perbankan konvensional. Karena inilah iklim berusaha di Indonesia ini, siapa saja boleh memiliki, apa saja boleh orang berusaha. Nah, terkait dengan perbankan syariah, mereka juga teman-teman dari perbankan syariah ini juga berupaya sedemikian rupa semaksimal mungkin mereka juga bisa melayani kebutuhan customernya itu dari sisi elektronik banking, ya, apakah itu dari sisi ATM ataupun CDM ataupun CRM. Hari ini ada mesin yang lebih canggih, mesin tarik store, ya, yang namanya CRM. Kemudian juga layanan elektronik bankingnya itu bisa seperti internet banking ataupun malah yang lebih canggih lagi adalah mobile banking. Nah, jadi sekali disesuaikan, jangan ada satu keraguan untuk menggunakan produk-produk dari perbankan syariah yang ada di Indonesia. Mungkin seperti itu Mas Wendy dan juga Bapak Ibu sekalian, paparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang luar biasa dari Bapak Said Mahjar selaku Kepala Pimpinan Cabang Bank CMB Niaga di Kota Lok Sumawe. Nah, selanjutnya saya sudah melihat dari tadi chat teman-teman di kolom chat ini sangat luar biasa ya, antusias teman-teman semua. Namun di sini kita akan menyediakan layanan tanya jawab langsung kepada materi nanti apa yang ingin ditanyakan. Sistemnya seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman akan saya berikan kesempatan satu persatu. Yang pertama, sesi pertama saya berikan 3 pertanyaan ya, 3 penanya. Sistemnya tolong sebutkan nama, asal daerah, kemudian pertanyaannya ditujukan untuk siapa dan apa pertanyaannya. Yang di sini akan kami pilih yang raise hand. Tolong raise hand yang ingin bertanya. Oh, sudah ada Kak Rahel, kemudian ada Kak Ruth, ada Kak Ute. Saya akan memberikan kesempatan kepada Kak Rahel dulu yang pertama raise hand. Silakan kepada Kak Rahel untuk memberikan pertanyaannya secara langsung. Silakan Kak. Ya, perkenalkan nama saya Rahel, saya dari Jakarta. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya bertanya. Pertama pertanyaan saya itu mengenai vintage yang sekarang itu kan kita tahu semakin stuck ya. Gimana sih cara kita membedakan sebuah vintage yang dimana adanya pinjaman atau pinjaman online yang dia sifatnya menawarkan dengan harga tinggi, tapi pada akhirnya dia menghilang dan mengalami penipuan. Lalu saya ingin bertanya lagi, sekarang ini kan kita tahu, saya ingin bertanya seputar UMKM. Kita tahu kalau sekarang itu banyaknya cara sistem pembayaran yang mulai berbasis digital. Bagaimana caranya
kita sebagai pelaku usaha mengetahui sistem pembayaran digital ini dengan berbasis syariah. Apakah riba jika kita menggunakan promo pada sistem pembayaran secara digital? Lalu, pertanyaan terakhir, apakah ada hukum yang dijalankan kalau ingin kita menjalani sebuah bisnis, terutama di era online sekarang? Dan bagaimana caranya kita agar kita bisa bersaing dengan para pebisnis lain, baik dari segi harga maupun kualitas. Begitu pertanyaan saya, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rahel. Ada 3 pertanyaan ya. Bagaimana cara yang saya tangkap, bagaimana cara menghindari penipuan online gitu ya. Karena sekarang banyak bisnis online. Kemudian bagaimana cara cara syariah untuk melakukan pembayaran syariah, apakah agar terhindar dari riba. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana aturan bisnis syariah yang mungkin Kak Rahel ini ingin jalankan, dan bagaimana agar kita bisa bersaing di pasar begitu ya, Kak Rahel. Ini pertanyaan tadi ditujukan untuk materi yang mana, Kak? Halo? Aduh. Halo, masih kedengaran suara saya? Halo? Halo, Kak? Masih kedengaran suara saya? Ya. Mohon maaf, tadi ada gangguan. Ada 3 pertanyaan tadi ya, Kak Rahel? Iya, betul. Yang pertama itu bagaimana cara menghindari penipuan online gitu ya? Iya, pinjaman online. Penipuan online gitu. Yang kedua ada cara syariah untuk melakukan pembayaran secara digital, agar terhindar dari riba begitu ya. Iya. Kemudian yang ketiga, bagaimana aturan bisnis syariah ini agar bisa agar bisa bersaing di pasar begitu. Iya, betul. Ini ditujukan kepada pemateri siapa, Kak? Maaf, tadi jaringan saya error. Semua materi 1 dan 2. Oh, nanti mungkin bisa dijawab oleh satu pemateri saja, Kak, karena kita di sini ada banyak peserta juga. Kemudian kesempatan selanjutnya kepada Kak Ruth Ajang Sana, dipersilahkan untuk bertanya. Selamat sore. Ya, Sore. perkenalkan saya Ruth. Terima kasih untuk kesempatannya. Mau izin bertanya. Apakah perbedaan yang mendasar sistem syariah dan konvensional dari sistem perbankan yang paling baik diterapkan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini? Terus yang kedua, memasuki era industri global, saat ini kan udah marak banget vintage ilegal. Nah, bagaimana cara membedakan vintage yang legal dan ilegal? Serta, apakah ada solusi kreatif dan inovatif untuk peningkatan literasi keuangan syariah, terutama dalam vintage syariah, sehingga masyarakat lebih mengenal dan memahaminya? Ya, mungkin itu aja, Apa Kak. pertanyaan ketiga? Ya, halo. Apakah pertanyaan saya jelas? Halo, Kak. Halo? Suara saya jelas, Kak? Suara saya jelas nggak? Iya, tadi putus-putus, Kak. Oh, aduh. Ringan ini, Kak. Ada permasalahan sedikit. Apa tadi pertanyaan yang ketiga, Kak? Yang pertama, perbedaan bank syariah dan konvensional. Yang kedua, Terus, vintage legal dan ilegal.
Yang ke Gimana solusi kreatif dan inovatif untuk peningkatan literasi keuangan syariah, terutama dalam fintech syariah, sehingga masyarakat lebih mengenal dan memahami. hmm, Ya, mungkin cukup segitu, Pak, untuk menghemat waktu. Oke, terima kasih Kak Ruth. Ini udah 6 pertanyaan sebenarnya ini. Namun karena tadi sudah berjanji ketiga penanya, saya berikan kesempatan lagi satu pertanyaan kepada Kak Rahel Ruth. Oke. Silahkan Kak Ute Pamindo. Halo. Tes. Ya Kak, terima kasih buat kesempatannya. Saya izin bertanya, bagaimana cara yang dilakukan agar bank syariah ini bisa menjadi suatu kewajiban untuk masyarakat? Karena saya melihat belum banyak yang masih belum beralih ke syariah, terutama untuk kaum muslim, karena dinilai produk syariah ini keuntungannya lebih sedikit dibandingkan konvensional gitu. Sebenarnya mindset apa yang harus kita terapkan agar kita bisa tidak hanya mementingkan keuntungan, tapi bisa lebih ke value-nya gitu. Oke. Terima kasih Kak Ute. Dari mana tadi asalnya Kak? Ute Pamindo. Halo. Halo, sudah kedengaran suara saya? Sudah, Bang. Mohon maaf Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sepertinya jaringan di sini juga ada kendala ya, saya keluar bentar tadi. Ini ada pertanyaan dari Mbak Rahel, ini mengenai cara menghindari penipuan online, kemudian cara syariah pembayaran digital. Ini mungkin lebih kepada Pak dari dosen Universitas Malik Saleh. Muklis, apakah Pak Muklis bersedia ini ya? Ada pertanyaan dari teman Rahel namanya. Beliau bertanya bagaimana cara agar terhindar dari penipuan online ini. Karena sekarang eranya beli digital ini tentunya dari aplikasi Shopee, Lazada, dan lain-lain. Kemudian bagaimana cara syariah melakukan pembayaran digital ini agar terhindar dari riba, seperti penjelasan dari Bapak tadi di slide, apakah boleh menggunakan teknologi sekarang itu melalui aplikasi aplikasi pembayaran digital begitu Pak, e-money, e-wallet begitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Kak Rahel, hukum bisnis syariah bagaimana yang kita jalankan? Cara syariah apa yang harus kita jalankan agar bisnis kita juga mampu bersaing di pasar nasional begitu Pak Muklis? Mungkin bisa dijawab Pak. Oke, terima kasih. Saya akan jawab secara umum saja. Yang 1, 2, 3 mungkin secara umum.
dia akan ditambahkan oleh oleh pakar yang lainnya. Baik, terkait dengan transaksi. Nah, ini dalam hukum fikih itu kan ada transaksi akad, tentang fiqhul aqdi. Dalam fikih akad itu tentunya ada 3 hal yang penting, ada disebut dengan rukun akad. Yang pertama terkait dengan pelaku akad, kemudian terkait dengan objek akad, kemudian terkait dengan sigat. Nah, kalau terkait dengan pelaku ataupun al-aqidan ini, maka ada beberapa persyaratan yang nantinya disyaratkan oleh dalam hal ini, termasuk diantaranya ada yang mensyaratkan dengan dia adalah minimal mumayyiz ataupun sudah balik, ada yang lainnya mengatakan harus balik, kemudian dia adalah orang yang sehat, tidak gila dan sebagainya. Jadi syarat-syarat yang dipersyaratkan pada orang yang melakukan transaksi. Kemudian syarat yang kedua terkait dengan objek transaksi ataupun ma'qud alaih ini. Ada beberapa persyaratan yang disyaratkan, diantaranya adalah dia harus jelas kualitas dan jelas kuantitas, kemudian mampu diserahkan, al-qabdu di sini. Jadi pada jelas kualitas ini, kemudian jelas kuantitas di sini tentunya agar khususnya barangkali terkait dengan jual beli online ataupun dalam fikih, bahasa fikih disebut dengan jual beli salam ataupun akad salam di sini. Akad salam ini akad order by order. Jadi barangnya tidak ada, tapi cuman disebutkan ciri-cirinya saja. Jadi karakteristik yang disebutkan. Maka dalam hal ini barangkali terkait dengan jual beli yang sifatnya online, maka di sini dikaitkan dengan tentu jual beli itu dikaitkan dengan khiyar nantinya. Ada khiyar ru'yah ataupun bisa diterapkan khiyar aib dan sebagainya. Ataupun mungkin kalau yang di platform digital itu ada kalau mau buka setelah sampai barang, maka barangnya harus difoto, di video, kemudian supaya nanti kalau sudah ada klaim, maka ini akan bisa diklaim kembali ya. Ternyata mungkin ada ada cacat pada barang yang dibeli. Nah, ini terkait dengan ini. Kemudian terkait dengan sigat ini tentunya ada beberapa hal yang juga yang dikaitkan. Sigat ini bisa dilakukan dengan kitabah, dengan menulis, dan juga sigat itu bisa dilakukan dengan lisan. Sigat itu juga bisa dilakukan dengan syarat. Dan hari ini barangkali kecenderungan kita adalah, apalagi yang online, ini kan sifatnya kita menulis, artinya saya setuju. Juga ada beberapa hal juga hari ini kita dengan perbankan juga pakai tulis Pak Said Nazar. Di kontraknya ditulis kemudian dibaca, walaupun nggak dibaca karena tulisannya kecil-kecil. Itu lama bacanya, sempat baca, saya kan ya terus. Jadi kalau terkait dengan yang tadi, jadi secara umum bahwasanya tentu syarat-syarat rukun ini harus terpenuhi dalam sebuah transaksi. Dan syarat juga harus terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka dalam hal ini nanti bisa mengarah pada akad tersebut, bisa dikatakan akad yang batil, bisa dikatakan akad yang fasid. Nah, fasid dan batil ini nanti beda kajiannya, ataupun nanti bisa dikatakan akad tersebut akad yang lazim ataupun akad yang ghair lazim. Nah, ini juga kajiannya. Jadi tentu kalau ingin menghindari penipuan, maka ya harus diperhatikan hal-hal tadi ya. Tadi barangkali kenali dulu pelaku ataupun siapa yang membeli, siapa yang menjual. Biasanya kan kalau hari ini kita sudah ada testimoni dari beberapa pembeli sebelumnya. Ini ada review barangnya, ini bagus, kemudian sebagainya. Jadi kita khusus yang barangkali kalau seandainya kita beli, bukan beli yang pertama. Dan hari ini kita bisa juga menghindari penipuan dengan menggunakan konsep wakalah. Jadi Shopee dan sebagainya itu kan wakil daripada pembeli. Jadi mereka yang menjamin, ada pihak yang menjamin, ada kafil di sini. Jadi hindari barangkali membeli sesuatu ataupun melakukan transaksi secara langsung kalau tanpa penjaminnya, tidak ada wakilnya, tidak ada kafilnya. Karena memang hari ini ya kecuali barangkali kita bertransaksi langsung dengan orang yang kita sudah kenali,
tetangga sebelah ataupun kedai yang langsung kita lihat barangnya, kan ini kemungkinan kita tidak akan kena tipu. Nah, itu yang pertama. Jadi kenali siapa pelakunya. Kemudian juga dalam konsep syariah juga ada konsep khiyar ya. Ada beberapa jenis khiyar yang barangkali syariah juga dalam pandangan ekonomi syariah diberikan hak bagi pelaku bisnis, bagi pembeli dan juga bagi penjual untuk khiyar di sini. Khiyar ini hak untuk memilih antara meneruskan ataupun membatalkan transaksi. Bisa digunakan khiyar syarat, bisa digunakan khiyar aib, bisa digunakan khiyar majlis dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang transaksi online tentunya harus menggunakan minimal adalah dua khiyar bisa digunakan, khiyar aib dengan khiyar ru'yah. Baru kita tahu ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita pesan, maka boleh dibatalkan. Saya kira ini mungkin ini saja yang bisa saya jawab. Serahkan kembali, ya mudah-mudahan ada tambahan dari dua pakar kita lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian selanjutnya mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Said ya, yang dari saudari Put. Nah, apa sih perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional itu? Mungkin bisa dijawab Pak Said, apa perbedaan bank syariah dan bank konvensional ini? Baik, terima kasih kepada Mas Wendy. Kepada Mbak Ruth Anjangsana ya. Apa beda sistem syariah dan konvensional? Dari sistem operasional itu jelas sangat berbeda. Yang pertama sekali itu bahwa sistem perekonomian syariah itu tentu didasarkan kepada akad tertentu, tergantung dengan produk apa yang disepakati. Sementara dari sisi bank konvensional itu hanya tidak ada akad yang mengikat yang terkait dengan landasan syariahnya. Yang pertama sekali ya. Kemudian juga sistem yang paling utama itu yang berbeda itu adalah terkait dengan bunga dan bagi hasil. Nah, hari ini kita masih banyak mendengar bahwa bagi hasil itu adalah sama juga dengan bunga. Ini adalah salah satu bentuk pemahaman yang sangat-sangat keliru buat semuanya ya. Kenapa? Karena dalam sistem bank konvensional hari ini kita sudah bisa menentukan seberapa nilai pengembalian kita terhadap investasi yang kita lakukan di perbankan tersebut. Katakanlah misalnya satu perbankan Mbak Ruth ingin mendepositokan dananya di bank konvensional selama 1 tahun ataupun bilanglah secara singkat selama 1 bulan dengan nilai bilang saja sebesar 10 juta rupiah. Mbak Ruth sudah bisa menghitung di akhir bulan nanti, di akhir bulan di tanggal 31 ataupun pada tanggal 1 bulan depan itu sudah mendapat nilai bagi hasil nilai dari bunga 10% tersebut. Mbak juga sudah boleh hitung secara manual ya lah. Sudah bisa hitung 10 juta dikali 10% per 12 potong pajak 20% fix di bulan berikutnya 30 hari ke depan Mbak Ruth akan memperoleh nilai tersebut. Nah, pertanyaannya apakah di bank syariah akan berlaku hal tersebut? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Di sini perbedaan utamanya di perbankan syariah itu menerapkan sistem bagi hasil. Nah, nilai bagi hasil ini yang menjadi unpredictable. Dan kalau Mbak Ruth datang ke bank syariah, ingin mendepositkan uangnya sebesar 10 juta rupiah, atau ingin menempatkan uang 10 juta rupiah, dan lantas bertanya kepada petugasnya, ini nanti 1 bulan ke depan saya dapat bagi hasil berapa rupiah? Nah, tentu dari petugasnya Mbak Ruth akan mendapat jawaban, kita akan lihat bagi hasil di akhir bulan. Artinya apa? Nilai bagi hasil tersebut yang hanya diperjanjikan kepada nasabah itu adalah besaran nisbah, bukan besaran nilai harga uang yang akan diperoleh di akhir periode. Jadi yang diperjanjikan itu adalah besaran nisbah. Apa itu nisbah? Nah, saya contohkan yang secara mudah. Misalnya Mas Wendy ingin kerjasama dengan Mbak Ruth ini, ya kita bilangkan sajalah modalnya sama-sama taruh 1 juta, satu orang 500.000 pekerjaan bersama. Diperjanjikan di depan keuntungannya ini kita akan bagikan nisbahnya sesuai dengan modal kita masing-masing.
Nah, yang dapat yang tadi nempatkan 10 juta, 1 juta itu ya dengan porsi misalnya itu sekitar 35%, 65%, dan yang 500.000 itu 35%. Artinya nisbahnya itu kalau memang seperti diperjanjikan, porsinya pembagian nisbahnya itu 65 banding 35. Mas Wendy kebagian 35%, Mbak Ruth kebagian 65% dari nilai yang disepakati. Nah, berapa rupiahkah 35% tersebut? Tentu Mbak Ruth sama Mas Wendy belum bisa memberikan jawaban karena bisnis itu belum selesai, belum kita hitung berapa keuntungannya. Nah, demikian juga dengan perbankan syariah. Nah, perbankan syariah hanya bisa menjanjikan nilai porsi bagi hasil tersebut, nisbahnya yang diperjanjikan, tetapi nilai rupiahnya di akhir periode itu berapa yang akan diperoleh oleh nasabah, itu tidak bisa diperjanjikan. Tergantung kepada kinerja dari perbankan syariah tersebut pada bulan berjalan. Bilang seandainya pada bulan berjalan tersebut kinerja bank syariah itu lebih bagus, tentu nilai porsi nisbah yang diperjanjikan itu otomatis perkaliannya jadi lebih besar. Tetapi kebalikan dari hal tersebut, bila kinerja bank tersebut pada bulan berjalan lebih rendah, tentu dengan nisbah yang sama, nilai perolehan rupiahnya tentu juga akan berbeda dan juga sudah pasti lebih kecil. Nah, jadi kuncinya itu tentu para nasabah ataupun Bapak Ibu sekalian menempatkan ataupun menginvestasikan dana di perbankan syariah, pelajarilah dan evaluasilah perbankan syariah tersebut. Seberapa bagus dia punya kinerjanya. Silakan Bapak Ibu boleh melihat kinerja keuangan masing-masing perbankan. Boleh kita googling, melihatkan laporan tahunannya, laporan neraca ataupun laporan rugi laba tahunan. Itu kan sudah, apalagi perbankan, mungkin saya rasa rata-rata perbankan syariah itu sudah terbuka semua, sudah TBK ya. Jadi lebih mudah kita untuk memperoleh ataupun menilai ataupun mengevaluasi kinerja dari perbankan syariah tersebut. Nah, disinilah letak perbedaan utamanya. Nah, jadi ada kewajiban dari pihak nasabah juga ataupun pihak penyimpan dana melihat kinerja bank tersebut, kinerja bank syariah tersebut untuk lebih memudahkan ataupun lebih meyakinkan bahwa dana yang diinvestasikan di bank tersebut akan diberi nilai bagi hasil dengan nilai rupiah yang lebih tinggi. Nah, berbeda tadi dengan bank konvensional, Bapak Ibu mungkin nggak terlalu pusing memikirkan laporan keuangan segala macam, karena sudah diperjanjikan 10% di awal ya, itulah yang akan kita hitung. Dan bank konvensional itu harus membayar sebesar yang sudah diperjanjikan dari nilai interest rate yang sudah diperjanjikan. Nah, jadi dasar utama perbedaannya itu adalah dari perjanjian tingkat pengembaliannya, interest rate dan juga nisbah. Secara konvensional yang diperjanjikan kepada nasabah adalah nilai interest rate, sementara dari bank syariah itu yang diperjanjikan itu adalah besaran nisbahnya. Demikian, Mbak Ruth. Halo, mohon maaf tadi keluar lagi, jaringan di Belang Pulau ini kayaknya sedang ada masalah teman-teman. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sudah 2 kali keluar dalam Zoom ini. Apakah suara saya kedengaran? Sudah jelas, Mas. Sudah dijawab tadi ya Pak. Sudah. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir yang bisa dijawab di webinar kali ini ya, karena sebentar lagi juga
akan ada sholat asar ya. Jadi ini pertanyaannya mungkin kepada Pak Haji Sudirman ya. Apakah bagaimana nih caranya agar bank syariah menjadi kewajiban masyarakat begitu di Indonesia? Apakah mungkin ini Pak Haji Sudirman? Bagaimana ini tanggapan Bapak mengenai pertanyaan ini? Silahkan Pak Haji Sudirman dijawab. Makasih Mas Wendy, kepada narasumber dan kepada peserta webinar kita pada sore hari ini. Terkait dengan bagaimana bank syariah ini apakah menjadi satu kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia, ini memang satu hal yang dalam posisi aturan dan undang-undang ini saat ini tidak memungkinkan, kecuali Aceh yang punya Undang-Undang Nomor 11 2006 tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Jadi secara lex spesialis melalui Kanun Nomor 11 2018 itu diamanahkan menjadi lembaga keuangan syariah, itu wajib di Aceh. Tapi untuk Indonesia itu tidak bisa diwajibkan karena kita tidak menganut sistem undang-undang syariah, undang-undang Islam semuanya. Maka secara umum saya bisa memberikan satu pendapat bahwa untuk masyarakat kita ini tentu para ulama kembali kepada apa yang dikatakan oleh Islam, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin, ya. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan. Artinya apa? Berekonomi, ya, berusaha, melakukan amar ma'ruf, melakukan ibadah-ibadah munakahat, harakat munakahat kita itu ya secara tuntunan Islam. Wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikut jejak-jejak syaitan karena syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Maka landasannya kita kembali filosofinya kepada landasan Islam. Jadi orang-orang yang Islam ya makan yang halal dan begitu. Tapi dalam konteks aturan dan undang-undang secara nasional itu tidak bisa diseragamkan semua umat Islam harus pakai produk syariah, bank syariah, itu tidak bisa. Jadi negara hari ini secara aturan memberikan dua varian kemudahan, boleh pilih konvensional dan boleh pilih syariah. Tapi untuk kewajiban tidak bisa diwajibkan. Walaupun sudah ada beberapa daerah yang meminta hal tersebut, undang-undang khusus. Seperti Padang, NTB, ini sudah meminta agar punya regulasi khusus. Nah ini harus ada satu undang-undang turunan yang dibuat secara undang-undang umum, kemudian baru ada undang-undang daerahnya, ada regulasi ataupun ada payung hukum yang berlindung supaya daerah-daerah tersebut bisa menerapkan perbankan syariah secara otonom. Nah, ini jadi secara nasional itu tidak bisa diterapkan perbankan syariah atau masyarakat yang agama Islam itu harus dipilih ke syariah. Tapi kita lihat di negara-negara lain, di Malaysia sendiri, bahkan banyak warga-warga bahkan yang non-muslim itu memakai pola dan keuangan syariah. Seperti apa yang dijelaskan oleh dari Bang Mbiniaga tadi, bahwa pola syariah itu adalah sebenarnya pola yang sangat menguntungkan, bisa jadi keuntungan yang berlebih dan bisa jadi kita tidak dirugikan oleh keuntungan atau pendapatan kita pada bulan tersebut. Saya rasa demikian secara regulasi dari secara nasional saya menjelaskan itu. Begitu, Bung Wendy. Baik,
Terima kasih karena sekarang juga di Kota Losmawe sudah azan sholat asar ya, mungkin sudah saatnya kita untuk beristirahat dulu teman-teman untuk sholat asar. Terima kasih kepada ketiga pemateri kami yang sangat luar biasa, Pak Haji Sudirman, Pak Said, dan juga Pak dosen, saya lupa, Pak Muklis. Terima kasih atas kesempatannya menghadiri acara yang sangat sederhana ini. Ya, walaupun dalam keadaan online. Dulunya kami ingin menyelenggarakan ini secara offline di Kota Losmawe, namun mengingat COVID ini semakin tinggi, semakin luas ya penyebarannya maksud saya. Jadi kami putuskan untuk melaksanakan kegiatan ini secara online. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta juga atas waktunya. Jadi kesimpulannya ya, mengenai fasilitas tadi tentang pulsa tadi, karena ada juga yang cuma 3 yang bertanya Bang, kan yang diminta 4 katanya. Jadi 3 orang penanya tadi akan mendapatkan pulsa nanti dari kami. Juga 3 orang lagi kami ambil dari teman-teman peserta yang share Instastory bagaimana ilmu yang didapat dari forum ini, dari webinar ini. Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Mas Wendy, ya, Pak. bisa saya tambahkan sedikit? Saya Bisa, tambahkan Pak. sedikit. Ini sebagai warning kepada semua kita, ya. Ringan pula ini. Halo, sebagai warning kepada kita semua bahwa jangan mudah percaya kepada bank-bank online, kepada transaksi-transaksi seperti perbankan yang tidak punya lisensi dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Untuk melihat bagaimana bank itu benar atau tidak, maka mungkin bisa konsultasi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kalau Otoritas Jasa Keuangan tidak mengeluarkan izin, berarti bank itu tidak bisa ataupun fasilitas itu tidak bisa digunakan. Begitu. Ya, terima kasih atas tambahan materinya yang sangat bermanfaat, Pak Haji Uma. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di Kota Losmawe. Siap. Salam. Pak Dosen. Ya. Salam. Baik ya, terima kasih kepada Bapak pemateri, Bapak Ibu peserta. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.